Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Anak-anak, kita akan belajar tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Kita akan belajar subtema 1, lingkungan rumahku. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar bekerja sama. Sekarang teacher akan bercerita tentang bekerja sama membersihkan rumah. Kalian simak ya. Di sini ada keluarga Dayu. Keluarga Dayu sedang membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Sedangkan ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberikan petunjuk kepada Dayu. Ini adalah percakapan Dayu dan ibu ya. Ibu pun berkata kepada Dayu, "Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, dikeringkan dengan kertas koran." Kata Dayu, "Baik, Bu." Setelah diberitahu kepada ibu, Dayu pun melaksanakannya. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilap. Mereka bekerja sama dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadikan bersih dan sehat. Anak-anak, pada percakapan di sini, Ibu Dayu memberikan petunjuk kepada siapa? Iya, memberitahu kepada Dayu. Nah, untuk kalimat lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu gosokkan kain itu ke kaca, setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, kalimat ini menunjukkan kalimat ungkapan petunjuk. Sekarang kita akan belajar ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ciri-ciri ungkapan petunjuk yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus anak-anak. Yang ketiga, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Anak-anak, sekarang coba kalian buka pulpena 1C-nya halaman 95 ya. Di situ ada teman kita yang bernama Jono sedang membantu ibunya. Jono tanya kepada ibu, "Bagaimana cara mengelap meja, Bu?" Ibu pun menjawabnya, "Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Kemudian, semprotkan sedikit cairan ke meja. Kemudian, kalian gosokkan lap kain ke meja." Anak-anak, yang diucapkan ibu adalah ungkapan petunjuk. Ini adalah contoh percakapan ungkapan petunjuk Jono dan ibu. Anak-anak, sekarang coba kalian buka halaman 96 ya. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Manakah yang merupakan ungkapan petunjuk, beri tanda centang. Untuk yang nomor 1, bersihkan kaca itu, Dedi. Apakah itu ungkapan petunjuk? Bukan, itu adalah ungkapan perintah. Yang nomor 2, berilah pupuk pada tanaman. Yang nomor 2, iya, itu adalah ungkapan petunjuk. Yang nomor 3, lap piring yang sudah dicuci dengan kain kering. Apakah itu ungkapan petunjuk? Iya, itu adalah ungkapan petunjuk. Yang nomor 4, Dayu akan menyapu kamar. Apakah itu ungkapan petunjuk? Bukan. Yang nomor 5, gunakan koran untuk membersihkan kaca. Apakah itu ungkapan petunjuk? Iya, itu adalah ungkapan petunjuk. Sekarang yang B, hubungkan kalimat berikut dengan ungkapan petunjuk yang sesuai. Yang pertama, cara mengepel lantai. Mana ya? Iya,
Cara mengepel lantai yaitu gunakan cairan pembersih lantai. Yang kedua, cara membersihkan debu. Yang mana ya? Iya, gunakan kemoceng atau lap kain. Yang ketiga, cara membersihkan halaman. Cara membersihkan halaman yaitu buanglah sampah yang sudah terkumpul di tempat sampah. Anak-anak, kita akan belajar menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci, anak-anak. Sekarang coba kalian perhatikan contoh ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Coba kalian amati, anak-anak, ini gambar tentang apa? Iya, gambar mencuci tangan. Dalam kondisi seperti ini, kita harus rutin mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan sesudah memegang benda, atau mencuci tangan setelah pergi. Ini adalah contoh ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Kalian amati ya, gambar yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Ambil sabun dan gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku kita. Yang keempat, kalian bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kelima yaitu keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Ini adalah ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Jadi anak-anak, ungkapan petunjuk itu bisa disertai dengan gambar ya. Selanjutnya kita akan belajar menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Kita bisa menyusun kata acak menjadi ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah yang halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja, contohnya buanglah, gunakanlah, atau cucilah. Anak-anak biasanya kata depannya atau kata kerjanya diakhiri dengan kata la atau kan, atau biasanya bisa digabungkan menjadi dua, kan dan la. Contohnya gunakanlah. Nah, seperti ini. Langkah-langkah menyusun kata acak menjadi ungkapan petunjuk. Yang pertama, bacalah satu persatu katanya. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar, anak-anak. Untuk lebih memahaminya lagi, teacher akan memberikan contoh kata menjadi ungkapan petunjuk. Kata yang pertama ada tangan, makan, cucilah, sebelum. Cari kata perintah yang diakhiri dengan la. Yang mana anak-anak? Iya, pintar. Yaitu cucilah tangan sebelum makan. Nah, ini adalah kata menjadi ungkapan petunjuk. Ayo kita kerjakan bersama-sama, ayo berlatih. Silakan kalian buka bupenanya halaman 104. Kata yang pertama ada kamar, setiap, rapikanlah, hari. Kita cari dulu kata perintah yang diakhiri dengan kan atau lam. Yang mana? Iya, rapikanlah kamar setiap hari. Rapikanlah kamar setiap hari. Yang nomor 2, bersihkanlah debu dengan kemoceng. Bersihkanlah debu dengan kemoceng. Yang ketiga, siramlah tanaman setiap hari. Selanjutnya yang nomor 4, gunakanlah sabun ketika mencuci sepatu.
Sekarang yang nomor 5, tuangkanlah cairan pembersih lantai ke dalam air. Tuangkanlah cairan pembersih lantai ke dalam air. Kalian salin ya di buku pulpena kalian. Menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Ungkapan petunjuk sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah diberikan petunjuk, kamu dapat memberikan tanggapan atau jawaban. Kita harus menggunakan ungkapan tanggapan dengan santun ya anak-anak. Ini adalah contoh menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Fitri dan Ibu. Fitri berkata, "Ibu, bolehkah aku membantu Ibu mencuci piring?" "Tentu saja boleh, Nak. Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring. Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih." "Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya ya, Bu." Nah, yang ini yang teacher beri garis bawah itu adalah ungkapan petunjuk. Kemudian, Fitri pun menjawab atau menanggapi ungkapan tersebut, yaitu, "Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya ya, Bu." Nah, anak-anak, untuk menanggapi ungkapan petunjuk, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, teacher akan memberikan contoh tanggapan ungkapan petunjuk. Yang pertama, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Kita menjawabnya dengan seperti apa, anak-anak? "Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya." Nah, yang kedua, letakkan bola di keranjang. Kita menjawabnya seperti apa? "Baiklah, saya akan masukkan bolanya." Seperti ini ya, anak-anak. Contoh tanggapan ungkapan petunjuk. Sekarang kita akan mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Kita bisa mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran loh anak-anak. Sebelum bermain peran, buatlah percakapannya terlebih dahulu. Percakapan tersebut harus berisi petunjuk melakukan sesuatu. Tuliskan percakapan dengan bahasa yang santun dan gunakan ejaan yang baik dan benar. Anak-anak, untuk lebih memahaminya lagi, teacher akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas keterampilan. Kalian harus mempraktekkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Sebelum kalian bermain peran, kalian harus membuat percakapan terlebih dahulu. Percakapan tersebut harus berisi ungkapan petunjuk melakukan sesuatu. Jadi kalian nanti setelah membuat teks percakapannya, kalian bermain peran ya, bisa bersama ibu, ayah, atau kakak. Tugas yang kedua yaitu tugas pengetahuan. Nanti teacher akan cantumkan link di Google Classroom ya. Terima kasih, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang teacher sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.